Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang adab yang ketiga, yaitu adab seorang murid kepada gurunya. Ats-tsalis yang ketiga, ini poinnya adalah ijlalus syekh. Anda bisa melihat di sini ijlalu asy-syekh. Artinya menghormati gurunya, menghormati guru. An yang duruhu, hendaklah murid itu yang duruhu, melihat gurunya bi'ainil ijlal, dengan mata yang mengisyaratkan penghargaan, penghormatan, dan ketawaduan. Menghargai, mata yang menghargai, bukan mata yang meremehkan. Wa ya'taqida, dan percaya bahwa dengan cara itu maka dia akan sampai ke darajatul kamal, atau level kamal di sini adalah sempurna. Fa inna dzalika, dengan cara itu, sesungguhnya dengan cara itu, akrobu itu lawannya abadu. Ini isim tafdil, artinya lebih. Lebih apa? Qorib artinya dekat. Kalau abadu lebih dari ba'id, artinya lebih jauh. Jadi dengan cara itu maka itu lebih dekat, mendekatkannya ke ila naf'ihi. Naf'ihi artinya adalah manfaatnya ilmu gurunya. Itu akan lebih bermanfaat baginya untuk mendapatkan manfaat dari ilmu gurunya. Wa kana ba'du salaf. Sebagian orang salaf. Salaf itu golongan sahabat yang sudah saya jelaskan, golongan tabi'in dan golongan tabi'in. Golongan sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Golongan tabi'in diantaranya Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Al-Musayyib, terus A'mash, Imam Al-A'mash dari kibarut tabi'in. Mereka adalah golongan tabi'in. Dan itu tabi'in senior. Tabi'in junior siapa? Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Sayyidina Ali. Jadi orang yang ketemu sahabat namanya tabi'in. Nah, ketika Abu Hanifah ketemu Imam Ali, itu umurnya masih kecil, sekitar 5-6 tahun gitu. Abu Hanifah ketemu Imam Ali. Dan sekarang tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in golongannya Imam Malik, golongannya Imam Syafi'i, golongannya Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, dan lain sebagainya. Mereka apabila zahaba pergi ke gurunya, mereka tasaddaqo bisyai'in. Tasaddaqo itu artinya bersedekah, bisyai'in, dengan harta. Bersedekah kepada siapa? Kepada gurunya, kepada keluarga gurunya, kepada tetangga gurunya, kepada fakir miskin di sekitar gurunya, kepada siapapun yang kaitannya dengan gurunya. Nah, ini mengingatkan kita kepada pelajaran bagaimana Rabi'atul Ra'yi, Rabi'ah, gurunya Imam Malik, termasuk tabi'in, itu ketika kecilnya belajar di Madinah, ibunya membawakannya beberapa uang, dan ibunya menyuruhnya untuk memberikan kepada gurunya agar dia mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi belajar itu tidak gratisan, berharap manfaat dengan cara memberikan kesenangan di hati gurunya. Maka ketika gurunya ridho, gurunya senang, akan mendoakannya. Itu salah satu cara untuk mendapatkan keridhaan gurunya. Nah, tidak seperti zaman sekarang. Orang ingin mendapatkan beasiswa tapi tidak mau menghargai guru-gurunya, dosennya. Dari mana mereka mendapatkan ilmu yang manfaat? Ketika diajak bicara aja malah
seringkali mengajak berdebat dan bertengkar dengan murid, antara murid dengan gurunya. Jadi dengan teks ini pun Anda paham bahwa tradisi itu sudah ada sejak zaman tabi'in. Sudah ada zaman tabi'in. Orang-orang ketika belajar kepada guru-gurunya, mereka membawa oleh-oleh untuk gurunya. Dan hadiah itu mereka sambil berdoa, Allahumma ustur. Ya Allah, duhai Allah, ustur. Tutuplah aib, celah, syekhi, guruku. Tutuplah atau rapatkanlah. Jangan engkau buka ya Allah. Celah, aib, kejelekan guruku padaku. Jangan sampai aku melihat celah guruku. Wala tuzhib barakata ilmihi minni. Wala tuzhib, jangan engkau wahai Allah hilangkan berkah ilmu guruku dariku. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i bilang, kuntu asfahul waraqah. Saya pernah asfahu, membolak-balikkan atau membalikkan waraqah, kertas. Baina yaday Malik. Ketika saya sedang duduk di depan Malik, Imam Malik. Sofhan rafiqan, dengan membalikkan secara lembut, pelan. Haibatan lahu, karena saya menghargai beliau, saya karena takut kepada beliau. Takut apa? Agar beliau tidak mendengar suara kertas itu. Nah, Anda bisa melihat sekarang bagaimana adabnya seorang Imam Syafi'i kepada Imam Malik ketika belajar. Beliau tidak berani ketika duduk di depannya tidak berani membunyikan kertasnya. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak itu main ballpoint, cetak cetok, cetak cetok, cetak cetok. Kakinya goyang-goyang kayak jahit, tangannya nggak bisa diam, sangat mengganggu gurunya. Dan itulah Anda tahu kualitas zaman dahulu dan zaman sekarang. Robi ini siapa? Waqala Robi. Ini muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab Al-Um. Wallahi, saya bersumpah demi Allah, majtaratu an asyrab. Saya tidak akan pernah berani an asyrab, minum al-ma'a, air, wasyafi'i yang duru ilayya. Dan Imam Syafi'i melihat kepadaku. Haibatan lahu, karena saya begitu menghargainya. Sekian penjelasan dari saya, sedikit penjelasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.